Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Barakatil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, tentunya kalian sudah mengisi absennya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap fokus di HP-nya, pantau HP-nya untuk kegiatan belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan menggunakan air, sabun, dan selalu jaga jarak, hindari kerumunan. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Kita akan belajar di pembelajaran 3 ya. Tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kemarin Bapak tugaskan di pembelajaran ke-1, karena di pembelajaran kedua nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bian beserta dengan Ibu guru olahraga, yaitu Ibu Cucu. Saatnya hujan, mudah-mudahan hujan ini memberikan keberkahan. Baik, di pembelajaran 3 kita akan belajar warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Di era globalisasi sekarang ini, ternyata kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, karena listrik ini sangat diperlukan oleh manusia, termasuk oleh kita. Banyak yang dimanfaatkan dari listrik. Sekarang bisa memasak menggunakan listrik, yaitu melalui alat Magicom ya, alat penanak nasi. Ada juga televisi, radio itu juga menggunakan listrik. Bahkan sekarang handphone juga menggunakan listrik ya. Jadi besar sekali manfaat listrik ini. Nah, bagaimana listrik ini bisa sampai ke rumah kita dari pembangkit listrik? Nah, coba lihat gambarnya. Ini ada gambarnya. Ini ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada yang menggunakan bahan bakar ya. Ada pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Ada pembangkit listrik tenaga uap, yaitu bahan bakarnya adalah uap ya, diuap, atau PLTU. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir, jadi penggerak turbinnya itu nuklir ya. Ada pembangkit listrik tenaga surya, yaitu menggunakan sinar matahari. Nah, ini salah satu pabrik pembangkit listrik ya, pembangkit tenaga listrik. Ini bahan bakarnya. Nanti di sini diproses, dibakar menjadi gerak yang sangat besar sehingga akan menimbulkan listrik. Listrik ini merambat melalui alat-alat listrik ya. Ada yang benda menghantarkan listrik, ada juga benda yang dapat menghambat listrik. Terus,
ada penarik tegangan. Nah, di sini ada disebut gardu ya, disebut gardu listrik. Nah, dari gardu listrik disampaikan ke ini melalui sutet. Nah, tentunya kalian melihat sutet yang menjulang tinggi. Ini sutet ya. Nah, saluran transmisi ini. Saluran transmisi terus lalu didistribusikan ke tiang-tiang melalui ini alat atau benda perambat listrik. Kalau kita sebutnya kabel. Saluran distribusi di tiang-tiang sampai dengan di rumah kita. Nah, kalau kalian melihat ke jalan atau keluar, banyak sekali tiang-tiang listrik ini ya. Nah, ini salah satunya listrik dialirkan melalui benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Ada juga benda yang dapat menghambat listrik. Gunanya untuk mematikan dan menghidupkan arus listrik sehingga listrik bisa sampai ke rumah kita. Baik, kita lanjutkan. Menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Yuk kita bahas. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagian besar energi listrik di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai dijadikan PLTA, panas bumi dijadikan PLTU, aliran angin dijadikan PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, atau sinar matahari dijadikan pembangkit listrik tenaga surya. Nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 5.500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara. Tegangan ekstra tinggi atau sutet yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu listrik. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun. Tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Tentu yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Kalau pada dasarnya di kota Sukabumi semuanya listriknya sudah terpenuhi ya. Tinggal kita menggunakannya dengan menghemat energi listrik ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi,
serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Nah, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Coba kalian baca informasi berikut untuk menambah pengetahuan ilmu kalian. Ya. Nah, ini. Oh, siapa ini? Nah, tentunya bukan foto Bapak ya. Ini adalah Nikola Tesla, seorang yang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik. Nah, ini pada tahun 1890. Maaf ya, ada gangguan teknis. Oh Mas ya, bentar ya. Ini ada anak Bapak nih yang ingin ikut nimbrung belajar. Sebentar sayang, aduh, kajan. Maaf ya anak-anak ya. Ini anak Bapak nih yang lucu-lucunya, yang si bungsu. Maaf ya. Si Mas ya bukan? Bentar ya. Bentar, ini. Oh ini nih. Bebas. Klik di sini untuk subscribe. Sini. Nah, awas. Mana? Mana teh? Mana Jan? Ini. Oke anak-anak, maaf ada gangguan teknis sebentar. Ya ibaratnya iklan lah. Oke kita lanjutkan. Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini juga besar jasanya, yaitu adalah seorang penemu bohlam lampu ya, bohlam lampu. Sehingga lampu saat sekarang ini kita bisa merasakan. Thomas Alva Edison. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut di pembelajaran keempat, globalisasi dunia tanpa batas. Nah, ini adalah gambar di mana orang-orang dari berbagai belahan dunia melihat dari suku bangsa, warna kulit, rambut, ras, bahasa dan sebagainya. Ini mereka gambar-gambar ini berasal dari berbagai belahan dunia. Nah, ini salah satunya ya. Ini adalah mereka yang tinggal di Amerika, ada yang di Timur Tengah, ada yang di Afrika. Warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, beragam sekali jenis manusia ini. Sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bersyukurnya. Baik, kita lanjutkan. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisahkan lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lain. Begitu produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Ternyata globalisasi ini sangat mendunia tanpa batas.
kita bisa melihat apapun di negara lain, ya, kebudayaan, baik sosial, etnis, dan sebagainya. Itu bisa diketahui dari media sosial. Nah, selanjutnya ada tugas di LKS, tema 4, pilihan ganda ya. Halaman 13, halaman 16 sampai 17, halaman 20, halaman 24, halaman 30. Hanya pilihan ganda saja, ingat pilihan gandanya saja. Tidak usah repot-repot. Ya. Baik, terima kasih, sampai bertemu kembali.